Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan menginjak kehampaan, mengubah tubuhnya menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju kedalaman lembah. Di lembah, jenis bunga aneh ada di mana-mana, dan semburan aroma bunga aneh yang memabukkan terus berdatangan. Xiaoyan menahan napas dan terus melepaskan api ke bawah saat dia lewat, membakar bunga-bunga aneh di lembah. Xiaoyan terbang dengan cepat menuju kedalaman lembah, dan tiba-tiba suara terdengar di kehampaan. Siapa yang begitu berani sehingga dia membakar semua bunga di lembah? Saat teriakan keras terdengar, sosok Xiaoyan berhenti dan segera melihat kilatan cahaya terbang ke arahnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan. Ketika mereka bertemu satu sama lain, keduanya berteriak pada saat yang sama. "Xiaoyan, harapan leluhur!" Masing-masing menunjukkan ekspresi terkejut. Dan segera sentuhan kemarahan dan niat membunuh melintas di mata kedua orang itu. Dan musuh bertemu. Orang itu bukan orang lain, tetapi leluhur keinginan yang dia temui di domain hantu. Yuju tidak dapat menemukannya, tetapi Xiaoyan tiba-tiba masuk ke sarangnya. Meskipun sosok dan penampilan Xiaoyan telah berubah sedikit sebelumnya, leluhur Yuju masih mengenalinya sekilas, dan mata yang menatap Xiaoyan penuh dengan kebencian dan kekejaman. Leluhur Yuju berkata dengan marah, "Xiaoyan, terakhir kamu merusak rencanaku. Kali ini, kamu datang ke lembah keinginan dan harapan, membakar bunga keinginan di lembah. Hari ini, kamu tidak bisa pergi hidup-hidup." Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, aku ingin melihat kemampuanmu." Yuju melangkah maju. Aura kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Yuju telah membuat kemajuan besar. Melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, wajah Yuju dipenuhi dengan kepuasan dan berkata, "Hahaha, apakah kamu takut melihatku?" Melihat Xiaoyan mengabaikan pertanyaannya, kemarahannya muncul di wajah Yuju. Dalam sekejap, Yuju sudah bergegas ke Xiaoyan, membawa tinju yang agung dengan dendam dan membantingnya dengan marah. "Cus buk buk!" Tinju merah muda itu mengenai dada Xiaoyan dengan keras. Leluhur Yuju lalu berteriak, "After image!" Lalu tubuhnya mundur dengan cepat. Sementara itu, Xiaoyan berkata, "Kecepatanmu masih terlalu lambat." Melihat kecepatan menakutkan Xiaoyan, hati Yuju menjadi dingin dan wajahnya menjadi serius. Leluhur Yuju bergegas menuju Xiaoyan. Bola api merah muda dengan cepat terbentuk di tangannya. Begitu Xiaoyan berada di depannya, bola api di tangan Yuju terlempar, membentuk busur di udara, dan kemudian meledak. Sosok Xiaoyan muncul dari api merah muda tanpa ada jalan keluar, dan api hijau merah panas membakar dengan membara di permukaan tubuhnya, mengisolasi api merah muda itu. Meskipun suhu api merah muda tidak tinggi, itu sangat sulit. Ini bukan api biasa, tetapi api gairah manusia. Terakhir kali, karena kecerobohannya, Xiaoyan mengikuti jalan api merah muda ini. Kali ini, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama. Yuju tertawa bangga. Dia sangat percaya diri dan berkata, "Hahaha, kamu telah menangkap kekuatan api keinginanku, dan dalam 2 jam, kamu akan meledak dan mati." Xiaoyan mengeluarkan api hijau merahnya dan menelan semua api merah muda di udara. Menelan kekuatan keinginan.
Yuju menunjukkan ekspresi ketakutan, mundur dengan cepat dan terbang menuju kedalaman lembah. Suara dingin terdengar. Mau lari, sudah terlambat. Xiaoyan perlahan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah ada di depan Yuju. Xiaoyan mencibir dan berkata, "Bukankah kamu menginginkan hidupku? Mengapa kamu melarikan diri? Ayo, aku sudah berdiri di sini." "Xiaoyan, jangan terlalu sombong," ucap Yuju marah. Yuju mengeluarkan pilar merah muda. Pilar pertempuran Qi berputar dengan cepat dan sangat menakutkan. Yuju berkata, "Aku ingin kamu menyesali apa yang baru saja kamu katakan." Dia mengambil seteguk darah dan darah merah disemprotkan ke pilar balas dendam. Dalam sekejap, pilar energi pertempuran tampak hidup, dan pilar energi pertempuran berubah menjadi merah darah. Merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam pilar energi pertempuran, Xiaoyan mengeluarkan pedang para dewa dan iblis. Kemudian api cian dan api merah dan pedang besar dari api yang berbeda terbentuk di udara dalam sekejap, bergabung dengan pedang para dewa dan iblis. Wajah Yuju berubah dan sentuhan kekejaman segera muncul di wajahnya. Dia berteriak, "Kamu akan mati di tanganku, Xiaoyan." Dengan gelombang kekerasan tangannya, pilar besar energi pertempuran bersinar dengan cahaya menyilaukan, menghantam Xiaoyan dengan keras. Ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan energi berfluktuasi dengan mengerikan, mendistorsi ruang sekitarnya. Buam, buam! Pilar energi pertempuran meledak. Xiaoyan berteriak. Dewa dan iblis marah. Dengan pedang dewa dan iblis di tangannya, menebas pilar besar. Pada saat yang sama, pedang panjang yang terkondensasi dari api yang berbeda melesat keluar dari pedang para dewa dan iblis. Pilar energi pertempuran dan pedang panjang api yang berbeda seperti dua meteoroid, menabrak satu sama lain di langit. Ledakan dahsyat itu tidak sepenuhnya menghilangkan pilar energi pertempuran dan pedang panjang api yang berbeda. Keduanya tampak memiliki kehidupan, dan mereka bertarung dengan sengit di langit. Setiap kali terjadi benturan, tubuh Yuju akan sedikit gemetar. Pilar energi pertempuran mengandung darah hidupnya. Pilar energi pertempuran menjadi semakin suram, dan wajah Yuju menjadi lebih pucat. Yuju bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia hendak melarikan diri. Lalu Xiaoyan melintas seolah muncul dari udara tipis. Menatap Yuju yang ketakutan, dia mencibir. Hasilnya belum diputuskan. Jadi, apakah kita akan pergi dengan tergesa-gesa? Wajah Yuju pucat. Dengan sapuan telapak tangannya, pilar besar energi pertempuran terbang ke arah Xiaoyan dengan cepat. Yuju menyemburkan lagi darahnya ke pilar itu. Wajahnya menjadi pucat dan gemetar. Kemudian Yuju berteriak, "Matilah kamu!" Bentuk pilar energi pertempuran terus berubah dan berubah menjadi naga merah darah panjang. Keterampilan bertarung ini disebut naga pemakan darah Yin Dapa. Adalah dapa yang sangat jahat dari lembah emosi dan keinginan, dan harus mengorbankan nyawa seseorang. Yuju mempertunjukkan naga pemakan darah Yin Dapa yang dapat dikatakan sebagai gaya pertempuran yang mengancam jiwa. Xiaoyan memegang pedang para dewa dan iblis di tangannya, dan dia menembak ke arah naga itu. Duar Sheng! Pedang para dewa dan iblis di tangan Xiaoyan ditebas, dan gelombang besar energi menyapu langit. Xiaoyan langsung tersapu oleh gelombang energi. Melihat naga yang mengaum, dia bisa merasakan ketakutan naga itu secara mendalam. Gelombang energi yang menakutkan menciptakan badai besar. Xiaoyan menggabungkan dua kelompok api bersama-sama di hadapan Yuju yang ketakutan.
Kontrol Xiaoyan atas api sudah sangat bagus, jadi mudah untuk membuat Buddha Spuri Lotus. Bersama-sama, teratai api hijau dan merah terbentuk di tangan Xiaoyan, membuat ruang di sekitarnya menjadi ilusi. Naga besar meraung, membuka mulutnya yang sangat besar dan menelan Xiaoyan. Xiaoyan tidak bergerak, membiarkan naga itu menelannya sepenuhnya. Melihat naga menelan Xiaoyan, Yuju akhirnya menghela napas lega. Tetapi tidak lama, wajah Yuju berubah menjadi heran. Melihat Xiaoyan yang ditelan naga tiba-tiba menghilang dan hanya menyisakan teratai api. "Tidak bagus," seru Yuju dengan takjub. Lalu membuka lipatan tubuhnya dan terbang mati-matian ke dasar lembah. Buang, buang, buar! Teratai api dua warna meledak di tubuh naga. Seketika, tubuh naga meledak dan hancur berkeping-keping. Dengan ledakan naga, Yuju yang terbang dengan putus asa tiba-tiba gemetar, seolah-olah dipukul dengan keras, dan seteguk darah menyembur keluar. Wajahnya menjadi pucat. Tiba-tiba cahaya masuk dan datang ke Yuju dalam sekejap. Ketika dia melihat Yuju, pria itu terkejut dengan cepat bertanya, "Yuju, siapa yang menyakitimu seperti ini?" Yuju perlahan menggelengkan kepalanya dan berbisik lemah, "Kakak Yucheng, aku akan menceritakan ini nanti. Bawa aku pergi dulu." Yucheng mengangguk, lalu mengambil Yuju, mengubah tubuhnya menjadi cahaya dan terbang menuju kedalaman lembah. Suara aneh tiba-tiba terdengar. "Leluhur Yue, pertahankan hidupmu." Tiba-tiba sebuah telapak tangan muncul dan meledak ke arah Yuju. Melihat seseorang menyelinap dan menyerang Yuju di depannya, Yucheng sangat marah dan berkata, "Beraninya kau bersikap lancang di depanku." Yucheng menamparkan tangannya ke arah suara itu. Buam, buar! Ketika suara ledakan keluar, Xiaoyan terhayung beberapa langkah. Sosoknya melayang di udara dan wajahnya juga sedikit terkejut. Karena orang yang bertarung dengannya ternyata adalah Daojong tingkat tinggi. Tampaknya lembah ini sama sekali tidak sederhana. Tidak hanya ada sekte pertempuran tingkat menengah bernama Yuju, tetapi juga sekte pertempuran tingkat tinggi datang. Dia masih tidak tahu berapa banyak orang kuat di sana. Apa sebenarnya lembah ini? Buar, buar, buam, buam. Ketika Xiaoyan terbang, dia mendengar suara ledakan dan melihat ada sekelompok orang sedang bertarung. 4 orang mengepung 1 orang. Keempat orang itu mengenakan pakaian yang sama dengan nenek moyang Yujui. Dan mereka jelas berasal dari Yanai. 4 orang itu ternyata sedang mengepung Long Jingxuan. Melihat itu, Xiaoyan merasa bingung antara menolong atau tidak menolong Long Jingxuan. Di atas langit, pertempuran Long Jingxuan dan 4 pria parubaya itu semakin sengit. Tiba-tiba, Ai Xiulian mendesis, dan seketika itu lengan Long Jingxuan terluka oleh kekuatan telapak Ai Xiulian. Ekspresi Long Jingxuan berubah menjadi dingin, dan seketika itu Long Jingxuan bereinkarnasi menjadi 4. Keempat pria itu terkejut melihatnya. Daojong senior bergegas ke salah satu dari mereka dan menyerangnya menggunakan cahaya tinju ke arah Long Jingxuan. Dengan pedang di tangannya, Long Jingxuan menebas dengan pedang cahaya dingin. Sreng, sreng, bedak, duguar. Cahaya pedang dan cahaya tinju saling terkait. Fluktuasi energi yang kuat melonjak dan keduanya meledak. Boom, boom. Tubuh Long Jingxuan terpental dan sebuah pukulan kuat diam-diam menyerang. Hati-hati, suara yang tidak asing terdengar, dan sebuah telapak tangan dengan paksa menariknya, menghindari serangan itu.
dan tubuhnya tidak sengaja memeluknya. Wajah cantik Long Jingxuan menunjukkan rasa terima kasih. Tetapi saat dia mengetahui yang menyelamatkannya adalah Xiaoyan, wajahnya berubah menjadi kemarahan. Long Jingxuan langsung melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan. Pedang panjangnya naik ke langit dan menebasnya tanpa ampun. "Kamu wanita gila, kita harus pergi dari sini dan tidak berurusan dengan mereka," ucap Xiaoyan. Di langit, 3 reinkarnasi Long Jingxuan telah bertarung dengan 3 daojong. Melihat Long Jingxuan penuh kemarahan pada Xiaoyan, Yu Cheng, Yu Ju, dan sosok misterius ketiganya terkejut dan senang. Mereka mengira Xiaoyan dan Long Jingxuan adalah satu. Siapa yang tahu, Long Jingxuan meninggalkan mereka dan menyerang Xiaoyan. Yu Cheng menyuruh daojong menengah dan sosok misterius untuk membawa Yu Ju. Lalu dia menembak ke arah Long Jingxuan. Tiba-tiba, ketika Long Jingxuan ingin menebas Xiaoyan, dia menyadari ada dendam yang kuat datang dari belakang dan menyerangnya. Long Jingxuan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Pukulan itu langsung menghempaskan Long Jingxuan, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Yu Cheng menyerang Long Jingxuan lagi. Tiba-tiba, Xiaoyan muncul tepat di samping Long Jingxuan, memegang tubuh Long Jingxuan. Long Jingxuan bersikeras melepaskan diri dari Xiaoyan. Dia berteriak, "Lepaskan aku!" Baiklah, Xiaoyan langsung setuju. Xiaoyan membuka dunia batin dan melemparkan Long Jingxuan ke dalamnya. Melihat ini, Yu Cheng dan yang lainnya sangat terkejut. Langit dan bumi batin hanya dapat dimiliki oleh orang yang kuat. Dia bahkan bukan Daojun. Bagaimana mungkin dia memiliki dunia batin? Itu luar biasa. Sementara itu, pertempuran antara 3 Long Jingxuan dan 3 lainnya akan segera berakhir. 1 daojong tingkat menengah tewas di tempat, dan 2 daojong tingkat menengah lainnya juga terluka parah. Xiaoyan memandang orang di depannya dan berteriak, "Orang yang ingin aku bunuh adalah leluhur Yu Ju. Jika kalian tidak ingin mati, menjauhlah dariku." "Bunuh dia!" Yu Cheng mendengus dingin. Dan pada saat yang sama menyerang Xiaoyan dengan 2 petarung menengah lainnya. Xiaoyan mengeluarkan nyala api hijau merah yang mengerikan. Lalu meledak dan menyapu perantara daojong dengan marah. Buam! Buam! Cahaya energi yang menyilaukan meledak. Daojong menengah terbungkus api biru dan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Semua orang merasa takut, sehingga dia tidak berani mendekati Xiaoyan. Tabrakan energi terdengar terus-menerus di langit. Yu Cheng dan Xiaoyan bertarung dengan sengit. Melihat Yu Cheng dan Xiaoyan bertarung tanpa henti, sekte pertempuran senior yang menjaga leluhur Yu Ju juga bergabung dengan kelompok pertempuran dan mengepung Xiaoyan bersama Yu Cheng. Bertarung melawan 2 sekte pertarungan tingkat tinggi sendirian agak terlalu sulit bagi Xiaoyan sekarang. 1 orang bertarung melawan 2 sekte pertempuran tingkat tinggi sendirian tanpa jatuh ke angin. Kekuatan Xiaoyan luar biasa dan aura mendominasi dunia. Saat pertempuran berlangsung sengit, Xiaoyan tidak ingin melibatkan mereka terlalu banyak. Tujuan utamanya adalah untuk membunuh leluhur Yu Ju. Tubuh hantu 3000 guntur ditampilkan dalam sekejap. Tubuh hantu guntur menggantikan tubuh utama, menyeret 2 orang lainnya, dan tubuh utama menghilang dari udara tipis. Tubuh utama Xiaoyan diam-diam menggertak leluhur Yu. Tiba-tiba, wajah Yu Cheng berubah drastis. Dan dia berteriak kepada Yu Ju dengan keras, "Yu Ju, hati-hati!" Pada saat yang sama, Yu Ju juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kilatan melintas di wajahnya.
dan sosoknya melayang ke samping seperti kilat. Sebuah tangan besar yang terbungkus api muncul dan meledak di tempat Yuju berdiri. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.